Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu Mimin ingin memberitahukan, bantu channel Mimin dengan cara like, comment, and subscribe ya guys ya, subscribe. Oke, kita lanjut ke cerita. Zen mencoba menguasai diri saat bertemu lagi dengan Tony. Ia pun maju dan duduk di sofa yang berseberangan dengan Tony. Di meja sudah terhidang minuman keras dengan kadar yang cukup tinggi. Tony tahu Zen akan meminum alkohol dengan kadar tinggi ketika dia kesal atau marah. Aku tak ingin basa-basi. Katakan, apa yang membuatmu berani memanggilku setelah apa yang kau lakukan dulu? Ucap Zen. Ia memandang Tony dengan kilatan benci. Ia benar-benar ingin menghajar Tony. Namun sekuat tenaga ia menahan dirinya. Tony menanggapi tatapan dingin Zen dengan senyum mengejek. Ia tahu Zen adalah orang yang temperamental. Ia berharap Zen meminum alkohol yang sudah dia siapkan. Tentu saja Tony sudah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Bagaimana rasanya menikah kembali, Zen? Tanya Tony, masih berusaha memancing emosi. Benar dugaan Zen. Anak buah Tony yang mengikutinya tadi. Ia menyadari betul bahwa sekarang ini ia tak bebas bergerak. Zen tersenyum. Kenapa kau bertanya? Kau ingin merebutnya lagi? Jawab Zen dengan seringai mengejek. Ia menyindirkan tubuhnya ke belakang dan menatap Tony dengan tatapan meremeh. Jika kau mau, kau bisa mengambilnya. Kau pasti sudah tahu kenapa aku menikahi wanita itu. Anak buah Santos pasti sudah memberitahu apa alasanku menikahinya. Dia sama sekali tak berarti untukku, sambungnya lagi. Inilah cara Zen menjaga Gia. Jika musuhnya tahu Gia dan calon anaknya berharga baginya, mereka takkan mengincarnya, melainkan mengincar Gia dan menjadikan Gia alat untuk membuat Zen bertekuk lutut. Cukup dia saja yang menghadapi keganasan musuhnya. Ia takkan membiarkan Gia terluka sedikit pun. Mendengar ucapan Zen, Tony mengeraskan rahangnya. Rupanya ia percaya dengan perkataan Zen. Padahal dia sudah berencana akan mengincar Gia untuk membuat Zen tak berkutik. Namun sekarang ia merasa kalah sebelum berperang. Sekarang katakan alasanmu ingin menemuiku. Kau pasti sudah tahu bukan bahwa aku kembali ke negara ini karena Santos yang memanggilku. Menjeda ucapannya sejenak. Ia menatap Zen lekat-lekat. Mencoba melihat bagaimana reaksi Zen saat dirinya menyebut nama Santos. Namun sayang, Zen sama sekali tak terpengaruh ketika mendengar nama Santos.
seolah dia sudah menduganya. Lalu, aku akan memberitahu apa rencana Santos padamu dengan satu syarat. Serahkan perusahaanmu yang berada di Meksiko padaku. Maka aku akan berbalik bekerja sama denganmu dan menghancurkan Santos, ucap Tony dengan percaya diri. Zen menepuk tangan, membuat Tony keheranan. Kali ini Zen juga sama sekali tak terkejut dengan ucapan Tony. Harus aku akui, kau memang hebat, Tony. Kau bahkan bisa tahu bahwa aku mempunyai perusahaan di Meksiko. Zen menegakkan duduknya. Ia menaruh kedua sikunya di lutut dan menatap Tony. Aku tak butuh bantuanmu. Jangan bermimpi, aku akan menyerahkan perusahaanku padamu. Kau hanya sampah yang tak berguna. Mendengar ucapan Zen, Tony meradang. Ia bangkit dan menggebrak meja. Kau terlalu percaya diri, Zen, teriaknya dengan lantang. Tapi tak lama, Tony kembali sadar. Ia tak seharusnya emosi pada Zen. Ia pun kembali duduk dan mengambil gelas yang berisi alkohol dan menenggaknya hingga tandas. Bagaimana jika aku memberitahu jika kau mempunyai perusahaan lain pada Santos? Aku yakin dia tak akan tinggal diam. Maka itu lebih bagus, jawabnya santai. Zen tak terlihat gentar sedikit pun. Jika dia tahu, maka aku akan lebih menghancurkan sampah seperti kalian, sambungnya. Kemudian Zen pun bangkit dari duduknya dan menatap Tony dengan pandangan mengejek. Kau kembali ke sini dan mencari gara-gara denganku. Berarti kau sudah siap kehilangan nyawamu. Tony bangkit dari duduknya karena tak terima dengan apa yang diucapkan Zen. Dia berniat menghajar Zen. Namun tiba-tiba dia memegang dadanya yang terasa sakit. Lalu tak lama dia tumbang. Sedangkan Zen tersenyum penuh kemenangan. Nikmati apa yang kau rencanakan, ucap Zen. Ia pun keluar dari ruangan. Obati dia. Jangan sampai dia meregang nyawa. Aku masih membutuhkannya, pinta Zen pada anak buahnya yang sedari tadi menunggu di luar. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Mimin. Bye-bye.